Halo guys, pada kesempatan ini saya ingin coba berbagi dalam hal bagaimana kita memanajemen terhadap keuangan yang kita miliki dengan terhadap kewajiban hutang dan kebutuhan yang saat ini kita miliki. Kadang kita sering mengalami kebingungan terhadap begitu banyak kewajiban yang harus kita penuhi, misalnya pembayaran hutang, kemudian bulanan yang harus kita keluarkan. Tentunya dengan uang yang ada bagaimana kita bisa mengatur itu semua sehingga kita bisa fokus sebenarnya berapa sih tiap bulan yang kita butuhkan, sehingga kalaupun ada kurang kita sudah bisa dengan tenang bahwa yang sudah wajib itu sudah bisa tertutupi, kita tinggal mencari tambahan dengan besarannya sudah bisa terukur. Nah, ini contoh saya di sini mau coba sharing saja ya, berbagi. Misalnya di sini Anda untuk sekolah. Nah, sekolah ini misalnya kita punya untuk uang masuk kan cukup besar biasanya sekolah ya, sekolah swasta misalnya 35 juta. Kemudian untuk naik haji, nah, kita alokasikan misalnya untuk naik haji, untuk kita ngejar antrian kadang-kadang belum tercukup uangnya sehingga kita mungkin akan pinjam dulu dan nanti kita cicil sambil menunggu keberangkatan kita untuk misalnya naik haji, misalnya 25 juta. Kemudian mungkin kita juga ada emas yang kita masukkan ke pegadaian, besarnya adalah 15 juta untuk bisa kita menebus supaya bisa mengambil kembali. Kemudian kita mungkin ada pinjam ke saudara sebesar 2 juta. Kemudian kita sendiri mungkin pendidikan lanjut membutuhkan juga dana, misalnya 12,5 juta. Nah, kemudian kita mungkin punya HP yang kita perlu nyicil sebesar 1 juta mungkin cicilannya yang sudah berjalan, tersisa 1 juta, maksudnya sisanya gitu ya 1 juta. HP yang kita berapa 4 juta, kita cicil tersisa 1 juta lagi pengebayar. Terus kemudian pajak kendaraan ini sebesar 4 juta, PBB misalnya 650.000, kemudian kita ada pinjam ke kas RT misalnya 650.000, terus biaya untuk healing lah atau nengok anak karena ke sekolah misalnya pesantren 1 juta. Nah, sekarang setelah kita kumpulkan itu semua besaran utangnya, nah kita dapat nih, oh utang kita tuh misalnya 96.800.000. Nah, kemudian dari masing-masing ini target pelunasannya kapan di sini? Nah, ini kita tulis saja di sini. Kita buat nih dalam tahun. Nah, misalnya kita buat di sini 10 tahun. Ini kita lunasin. Ya, kemudian naik gaji juga 10 tahun karena cukup lama. Terus kemudian untuk dari pegadaian misalnya 2 tahun. Pinjam ke saudara. Nah, ini mungkin dia ingin cepat diselesaikan misalnya 2 bulan gitu ya. Nah, kita bisa pakai, kita buat prorate saja menggunakan rumus ini. Ya, 2 bulan 2 dibagi 12 sehingga dapatlah nilai 0,17. Dengan lanjut ini diselesaikan dalam waktu 6 bulan, berarti 6/12, berarti 0,5. Kemudian cicilan HP mau kita selesaikan 1 juta, langsung dilunasi aja 1 juta ini, 1/12 jadi 0,08. Kemudian pajak mobil dan motor ini jangka target lunasannya dalam waktu setahun. Kemudian PBB, nah PBB juga setiap tahun ya, jadi setahun. Kas RT, nah di sini misalnya dikasih tenggang, dikasih waktu 5 bulan untuk melunasi, kita tulis 5 bulan jadi 5/12. Terus kemudian nengok pesantren, mungkin tiap 2 bulan kita nengok, kita butuh dana sebesar ini 1 juta, ini 2/12. Jadi kita buat semuanya dalam skala tahun. Nah, setelah itu kita di sini kita hitung, di sini kita buat berarti cicilan per tahunnya berapa nih dari yang sudah target pelunasan. Oh, ternyata di sini dan kita 10 tahun berarti ini 3,5 juta, ada 3,5 juta per tahun ya, per tahun. Kemudian DP naik haji 10 tahun berarti 2,5 juta
Ya, jadi dibagi tahunnya ya. Jadi semua ini dibagi dalam setahunnya. Kita bagi semua dalam setahun ya. Nah, hanya kalau yang kecil-kecil seperti ini nanti tentunya karena ini setahun ya berarti nilainya sama karena ini kan bulan ya. Ini bulan. Ini bulan. Jadi yang angka 1 berarti dia sama. Tapi kalau lebih dari 1 berarti kan 4 juta dibagi 1 maka 4 juta. Tapi kalau dia dalam bulan ya tentunya nilainya akan sama ya. Karena dia di bawah tahun. Oke. Nah, ini kita dapat nih cicilan per tahun kita nih ya. Sehingga ketemulah angka 35 juta ini cicilan per tahun. Dari kewajiban kita 96 juta. Nah, kemudian setelah per tahun tentunya kita kalau kita penghasilan juga per bulan ya. Atau per bulan. Mungkin kalau punya usaha sendiri bisa per hari gitu ya. Per minggu. Ya, ini tinggal disesuaikan. Ini saya ambil asumsi yang per bulan ya. Ambil asumsi per bulan, maka di sini kita bagi nih 12 ya. Kita bagi 12 ya, maka di sini dapatlah 291 per bulan yang kita kumpulkan untuk bisa menyelesaikan di sekolah selama 10 tahun. Nah, kemudian ini juga sama ya, yang artinya ini setahun ya, ini berarti per bulannya 208, ini 7,5 juta per tahun berarti per bulannya 475, ini 2 juta berarti per bulannya adalah berarti 1 juta ya, selesai dalam waktu 2 bulan ya. Kemudian yang ini 12,5 juta ya, ini selesai dalam waktu 6 bulan ya, dapatlah 2,083 ya juta ini per bulan yang kita kumpulkan, dan begitu pun seterusnya untuk bawahnya gitu ya. Ini langsung 1 bulan 1 juta, ini per bulannya kita kumpulkan 354.130 ya. Jadi ini semua dibagi supaya jadi per bulannya kita dapat. Nah, sehingga dapatlah per bulannya sekitar 6.225.833,33. Nah, inilah yang nanti perlu Anda lihat nih, Anda cermati nih. Oh, berarti per bulan untuk semua saya bisa menyelesaikan ini dengan masing-masing yang berbeda waktu target pelunasannya. Tiap bulan saya perlu menyediakan 6.200.000. Tentunya ini di bulan pertama aja. Di bulan berikutnya bisa jadi berbeda. Seperti misalnya kalau ini kan sudah selesai nih dalam waktu 1 bulan, berarti bulan depan udah menurun nih. Jadi nggak 6.200.000 tapi jadi 5.200.000. Nah, itu kan akhirnya nanti yang per bulan ini habis ini akan makin kecil gitu ya, makin kecil. Nah, artinya dengan angka ini sekarang kita lihat nih, kita kaitin nih. Berarti kalau sekarang 6.200.000 misalnya mulai bulan depan, nah ini perlu disesuaikan dengan penghasilan Anda, ini harus tertutupi di bulan tersebut supaya kita bisa lebih untuk pembayaran kita sudah bisa lebih sudah ada yang solusinya gitu ya, sudah ada solusinya. Nah, kalau belum ada solusinya tentunya kita harus ya melakukan negosiasi berarti terhadap target pelunasan ini, bisa nggak lebih lama lagi gitu supaya angkanya lebih kecil ya. Sebagai contoh misalnya ini pegadaian ini kan 2 tahun, saya ubah misalnya jadi ini coba jadi 3 tahun, ini terlalu besar nih ya. Nah, maka ini saya ubah jadi 3 tahun, tentunya ini jadi makin kecil gitu ya. Atau bahkan saya mau pegadaian 5 tahun, ya tentunya makin mengecil angka di sini. Nah, ini angka ini sesuaikan dengan penghasilan yang Anda dapatkan. Nah, misalnya sekarang kita buat asumsi misalnya, nah sekarang ini dari utang. Nah, sekarang kebutuhan kita untuk SPP di sini, SPP anak misalnya 5 juta 1 bulan. Ini kan berarti harus langsung dibayar di bulan itu ya, bulan depan 5 juta harus dibayar, nggak bisa dicicil kalau ini. Kemudian untuk pembayaran hutang ya tentunya ngikuti ini berapa di sini yang tadi kita sudah kita hitung. Nah, misalnya jadi 5.800.000. Terus kebutuhan rumah ya. Nah, ini kebutuhan rumah kita per bulan misalnya berapa? 6 juta misalnya. Satu adalah 6.300.000 gaji Anda, kemudian gaji 2 5 juta ya. Jadi misalnya ada dua macam gaji, kalau sekaligus ya lebih baik ya 2 juta di sini, maka yang di sini berarti untuknya sekolah ini harus sudah tercover nih. Yang sekolah sudah tercover nih 5 juta. Oh, berarti 5 juta sudah tercover untuk sekolah. Kemudian gaji 1. Nah, ini pastikan ini harus lebih besar daripada yang utang Anda di sini. Ya, sehingga Anda sudah ada solusi. Oh, untuk bayar ini adalah sebesar ini. 6.300.000. Ya, itu dari penghasilan. Ya, jadi fixed di sini adalah sumber Anda untuk ini adalah 6.300.000. Terus kemudian tadi hutang Anda ada 5.800.000.
maka per bulan masih ada surplus 490.000. Kemudian untuk SPP di sini, nah, ya habis misalnya gitu ya, penghasilan salah satu lagi penghasilan yang udah punya, sehingga dapatlah ini 490.000. Nah inilah yang berarti per bulan yang Anda miliki. Nah tapi kan tentunya belum ke cover nih dengan rumah tangga nih, ya berarti artinya apa? Untuk ini ya, jadi pastikan dua ini kita sudah ada solusi yang udah pasti fix bukan. Nah sekarang berarti yang harus kita pikirkan gimana nih untuk dapat menutupi yang 6 juta ini ya. Artinya kalau di sini 490 sebenarnya nggak sampai 6 juta tapi 5 juta 500 yang kita butuhkan. Nah, bisa saja Anda misalnya mana Anda mencoba mempelajari saham ya. Nah, saham ini juga sangat berisiko ya. Jadi Anda harus pelajari dengan betul nih kalau Anda mau coba yang bisa saham di sini. Jadi misalnya contoh margin per bulan itu 24%. Nah, tentunya dalam saham itu ada loss. Lossnya 16%, jadi pendapatannya ada 8% ya per bulan penambahannya. Nah, sekarang investasi Anda misalnya 500.000 gitu ya. Baru 500.000 saham, ya tentunya marginnya 120.000 tapi lossnya 80, jadi pendapatan per bulan nambahnya 40.000 ya. Nah, jadi kalau misalnya ada bisa berinvest 1 juta, nah ini yang mungkin jadi pertanyaan, ini sumbernya dari mana ini ya. Ya itu yang mungkin ya bisa berbagai cara ya. Bisa kalau sekarang saham bisa Anda mulai dari nabung sedikit-sedikit, 50.000, 20.000, 30.000. Jadi kan sekarang banyak juga saham tuh satu lotnya itu yang harga bisa kita beli cuman dalam satu lot gitu ya. Satu lotnya itu ada yang 30.000 ya. Ya dari pengalaman lebih baik Anda cari saham yang harga lot-lotnya itu mungkin bagusnya di atas 10.000 lah ya. Kalau di bawah 10.000 itu tanda tanya itu perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut ya. Ya ini saya disclaimer aja ini dari pengalaman saja gitu. Jadi baiknya yang di atas itu, setelah di atas 20.000, setelah itu tentunya Anda harus mempelajari ya konsep saham. Ya jangan langsung masuk aja gitu ya. Sehingga bagaimana Anda tahu bagaimana mendapatkan margin sehingga loss-nya pun bisa Anda minimkan gitu ya seperti ini. Jadi tetap harus minimum margin dan ada loss kalau di saham. Ya. Tentunya harapannya jangan sampai loss-nya lebih besar dari margin. Kalau itu ya berarti nggak ada penambahan gitu ya. Ada untuk usaha tambahan gitu ya. Nah, usaha tambahan ya mungkin lebih jelas. Tapi kalau ini butuh effort, Anda memahami bagaimana cara berbisnis ya. Menjual apa? Menjual minuman misalnya ya, atau menjual makanan gitu ya. Nah, bagaimana berbisnis? Ya ini bisa jadi satu alternatif untuk menambah penghasilan. Sehingga dari sini, dari ya, usaha-usaha yang lain ya untuk menutupi yang 5.500.000 ini ya, misalnya dari investasi ada 80.000 nih per bulannya nambah, usaha belum jalan nih ya berarti sudah ada penambahan, nah, sehingga surplus defisit ya. Nah ini berarti per bulan yang harus Anda tambahkan adalah sebesar 180.000. Jadi sebenarnya dengan seperti ini ya Anda bekerja seperti biasa untuk penghasilan Anda ya. Mungkin di waktu yang lain kita mempelajari ilmu tentang investasi atau belajar ilmu tentang usaha untuk bisa mendapatkan sehari 180.000 ya. Ya, atau ada solusinya ya Anda bisa cari mendapatkan tempat kerja yang bisa memberikan gaji sebesar ini. Selesai masalah Anda gitu ya. Ya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini mungkin saya hanya berbagi saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.